Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, ini perkuliahan kita di pertemuan pertama. Saya yang mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Sebelumnya ada yang pernah ketemu dengan saya? Atau sudah ada yang kenal sebelumnya? Saya ada, Bu. Oh, sudah pernah ya. Mungkin di mata kuliah dasar ya, MKWK. Oke, mungkin ada adik-adik yang belum kenal dengan saya. Saya perkenalkan diri dulu. Saya yang membawakan atau mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Jadi, nama saya Aisyah SH, SOS, MH. Jadi, perkuliahan kita di Universitas Prima Indonesia, kita menggunakan akun Spada. Jadi, adik-adik mempunyai web ya, web masing-masing akun mahasiswa yang bisa adik-adik gunakan. Oke, saya share screen. Nah, di sini bisa adik-adik lihat sudah kelihatan yang saya share screen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini kita setiap perkuliahan menggunakan akun Spada. Dan masing-masing mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia pasti punya, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, adik-adik harus mengetahui apa-apa saja RPS yang saya berikan untuk adik-adik. Ini saya paparkan. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, mengenai rencana pembelajaran semester, adik-adik bisa buka di akun Spada. Di situ sudah saya upload mengenai rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS. Nah, di sini bisa adik-adik lihat mengenai deskripsi mata kuliah dari Hukum Administrasi Negara. Di sini bisa adik baca bahwasanya mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami mengenai ketatanegaraan RI baik secara formal maupun material lewat pendekatan historis dan yuridis formal sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian mata kuliah ini membahas pengantar hukum administrasi negara, kemudian sumber-sumbernya, hukum administrasi negara, selanjutnya kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. Jadi perkembangan hukum administrasi negara dan lapangan hukum administrasi, kemudian ada bentuk-bentuk perbuatan hukum administrasi negara dan alat perlengkapannya, kemudian administrasi negara, ada pembekalan hukum administrasi negara, selanjutnya ada kedudukan dan sistem hukum pemerintahan daerah, kemudian ada kewenangan dari pemerintah dan ada instrumen pemerintah, kemudian ada ketetapan-ketetapan, ada nanti asas-asas hukum administrasi negara, dan selanjutnya pertanggungjawaban pemerintah dan peradilan, kemudian maksud saya dan peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara. Nah, kalau kita mau perkuliahan mengikuti perkuliahan gitu ya. Nah, mengikuti perkuliahan itu harus ada referensi. Jadi adik-adik ada pakai sumber belajarnya, ada referensi atau buku. Jadi adik-adik bisa cari keluaran buku mengenai hukum administrasi negara itu sangat banyak ya. Mungkin terbitan terbaru itu sudah banyak. Nah, di sini sudah saya jabarkan, sudah saya upload juga referensi yang bisa adik-adik cari. Nah, di sini ada mengenai mungkin ada yang sudah punya ya tentang pengarang Utrecht. Di sini judulnya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Nanti bisa adik-adik cari referensi di toko-toko buku ya. Bisa ada di Gramedia.
Kemudian mengenai perkuliahan yang harus adik-adik ketahui, ada bobot penilaian. Nah, di sini bisa adik lihat, bobot penilaian itu yang pertama mengenai kehadiran. Kehadiran itu ada 10%. Kemudian yang kedua mengenai attitude itu ada 10% atau etika ya. Kemudian ada post test. Nilainya 10%. Jadi adik-adik bisa lihat di akun Spada itu ada post test dan ada pretest ya. Kemudian yang keempat praktek kelas ya. Cuma kan ini kita melalui online ya, daring. Kemudian ada project. Jadi nanti setiap perkuliahan saya selalu menyarankan mahasiswa itu membuat project. Jadi ada project based learning-nya, tugas tambahan. Nah, ini 20%. Kemudian ada ujian kompetensi, ini 30%. Jadi ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Ini bisa adik-adik lihat nanti di akun Spada, saya sudah upload. Nah, yang pertemuan pertama nanti kita membahas mengenai apa sih itu pengertian hukum. Kemudian pengantar hukum administrasi negara. Jadi kita bisa saling sharing ya, perkuliahannya santai, tapi tetap serius gitu. Nah, di sini ada standar kompetensi. Jadi saya mengharapkan di akhir semester ini mahasiswa mampu menganalisis awal terbentuknya negara menjadi negara hukum. Kemudian mahasiswa mengetahui pengertian hukum administrasi negara atau yang dikenal dengan HAN. Selanjutnya hubungan HAN, hukum administrasi negara, dengan disiplin ilmu lainnya. Dan selanjutnya ada kedudukan serta kewenangan dan tindakan pemerintah. Kemudian ada instrumen pemerintah. Selanjutnya ada asas-asas umum pemerintahan yang layak, perlindungan serta penegakan dan pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam hukum administrasi negara. Nah, untuk pertemuan pertama ada kompetensi dasar. Oke. Jadi mahasiswa memahami awal terbentuknya negara menjadi negara hukum. Nah, saya mau share screen dulu materi kita. Ini kelihatan yang saya share screen adik-adik? Kelihatan yang Ya, saya belum, Bu. belum ya, sebentar ya. Nah, ini sudah kelihatan yang saya share screen? Sudah, Bu. Siap, Bu. Sudah ya, Bu. Ya. Nah, ini saya paparkan mengenai hukum administrasi negara. Mungkin adik-adik sudah pernah tahu gitu, apa sih hukum administrasi negara? Boleh kita sharing? Silakan kalau ada yang mau memberi argumen mengenai hukum administrasi negara. Jadi apa yang adik-adik ketahui tentang mata kuliah pengantar ilmu hukum administrasi negara gitu? Ada? Atau gini, secara apa ya? Kita jabarkan dulu mengenai apa itu hukum gitu. Ada yang tahu pengertian hukum itu apa gitu? Izin, Bu, izin menjawab. Boleh, Untuk silakan. hukum itu adalah Nama? kumpulan peraturan, Bu, untuk negara yang kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi kata teman kita namanya Yuda ya, Yuda. Ya, Bu. Dia sudah memberikan pendapat mengenai apa itu hukum. Mungkin teman kita yang lain ada? Jadi walaupun perkuliahan kita ini melalui daring ya, masih online, tapi kita harus tetap semangat ya, tetap rajin baca gitu. Ada yang mau sharing lagi mengenai pengertian hukum? Nggak ada ya. Nah, nanti bisa adik-adik buka, atau mungkin minggu depan bisa adik-adik mulai cari ya mengenai referensi hukum administrasi negara. Jadi hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan. Jadi isinya ada perintah, kemudian ada larangan yang mengurus tata tertib
suatu masyarakat dan karena itu harus wajib ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, gitu ya. Jadi hampir sama yang dibilang kayak teman kita tadi, Yuda. Kemudian di slide selanjutnya, nah kita berbicara tentang hukum ya. Pasti kita harus mengetahui bagaimana sih sifat hukum gitu ya. Nah, sifat hukum ini merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa. Jadi sifatnya memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak tidak patuh untuk mentaatinya gitu ya. Jadi ada sanksinya. Kemudian menurut sifatnya hukum itu terbagi atas hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa gitu ya. Nah, mengapa hukum itu mengikat? Mungkin adik-adik ada yang tahu kenapa ya hukum itu mengikat gitu. Apa tujuannya? Boleh sharing? Oke, jadi saya jelaskan dulu. Mungkin karena masih pertemuan pertama, jadi masih kaku ya. Boleh silakan, Hukum kan mengatur sifat manusia, Bu, tingkah laku manusia. Maka dari itu, hukum itu harus mengikat, Bu, agar manusia hidup teratur, Bu, agar tidak kacau balau. Iya benar. Bisa dibayangkan kalau tidak ada aturan ya, tidak ada hukum. Oke, jadi hukum bersifat mengikat ada tujuannya gitu ya. Jadi untuk mengatur tingkah laku manusia agar keadaan lingkungan bersifat aman. Aman, kemudian nyaman dan pastinya tertib. Itu tujuannya. Oleh karena itu sifatnya mengikat. Maka hukum harus ditaati dan dijalani. Jadi jika tidak, sanksi akan diberikan kepada mereka yang melanggarnya gitu. Tetap ada sanksinya gitu ya. Nah, kemudian mengapa sih hukum itu dibuat gitu ya? Kenapa harus diciptakan? Hukum dibuat untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, hukum bersifat wajib untuk dipatuhi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu gitu ya. Nah, ada beberapa pendapat ahli, mungkin bisa adik baca ya, menurut Bapak Ishak dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum gitu ya. Jadi hukum bersifat serangkaian peraturan yang sifatnya umum serta normatif. Nanti bisa adik-adik lihat ya di buku Pengantar Ilmu Hukum. Kemudian di sini ada mengenai pertanyaan apa itu hukum gitu ya. Nah, di sini sudah saya paparkan. Jadi hukum itu kontrol sosial yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi ada yang membuatnya gitu ya. Kemudian ada beberapa pendapat mengenai pengertian hukum menurut para ahli. Nah, di sini ada tiga pendapat ahli. Yang pertama ada Immanuel Kant, kemudian Bapak Amin Sarjana Hukum, yang ketiga ada Leon Duguid. Nah, saya mau menjelaskan mengenai menurut pendapat ahli Immanuel Kant. Ini juga cukup terkenal ya pendapat para ahli di Bapak Immanuel Kant. Nah, menurut dia, hukum itu keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak orang yang satu dan menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Nah, kemudian ada pengertian hukum menurut para ahli Bapak Amin Sarjana Hukum. Dalam bukunya, hukum itu dikonsepkan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Nah, tetap ada sanksinya. Nah, di sini ada yang perlu adik-adik ketahui.
Apa itu administrasi negara ya? Di sini artinya keseluruhan aparatur pemerintahan yang melakukan berbagai kegiatan atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang atau kekuasaan legislatif dan peradilan atau kekuasaan yudikatif. Di sini ada definisi atau batasan kajian mengenai hukum administrasi negara. Ada pendapat dari Utrecht. Jadi beliau mengatakan menguji hubungan hukum yang istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat negara melakukan tugas mereka yang khusus. Kemudian di sini ada Oppenheimer, hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Oke, jadi membahas negara dalam keadaan bergerak atau state in bevening gitu ya, itu bahasa Belanda, atau state in progress, yakni mempelajari segala kewenangan dan aparatur dalam menjalankan proses-proses pemerintahan. Sampai sini mengerti adik-adik atau saya menjelaskannya kecepatan atau bagaimana? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ya. Oke. Selanjutnya di materi yang saya share screen di sini ada tentang hukum administrasi negara mengandung 2 aspek. Yang pertama, aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat kelengkapan negara melakukan tugasnya. Kemudian yang kedua, ada aturan hukum yang mengatur alat-alat kelengkapan administrasi negara dengan masyarakat. Jadi ada 2 poin penting ya, ada 2 aspek. Nah, ruang lingkup hukum administrasi negara. Ini bisa adik-adik lihat, kesulitan menentukan ruang lingkup hukum administrasi negara. Nah, ini menarik ya. Yang pertama, hukum administrasi negara berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pembuatan peraturan, keputusan-keputusan dan instrumen hukum lainnya tidak hanya terletak pada satu lembaga. Kemudian yang ketiga, hukum administrasi negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan. Nah, jadi ada 3 poin ruang lingkup hukum administrasi negara. Nah, secara garis besar, hukum administrasi negara itu merupakan hukum yang mencakup yang pertama, perbuatan pemerintah dalam bidang publik. Kemudian yang kedua, kewenangan bidang pemerintahan di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintahan menggunakan kewenangannya. Kemudian yang ketiga, akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan tersebut. Selanjutnya yang keempat, penegakan hukum dan penerapan sanksi dalam bidang pemerintahan. Di sini adik-adik bisa lihat ya, ini bagian mengenai pembagian hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum administrasi negara otonom. Nah, di sini ada yang tahu mengenai hukum administrasi otonom? Halo, ada yang tahu? Kita kalau waktu masa sekolah ya kayaknya sudah belajar ya hukum administrasi negara. Mungkin ada yang masih ingat gitu. Apa ya hukum administrasi negara otonom gitu? Ada yang tahu? Silakan. Mungkin Yuda tahu? Halo Yuda, Izin menjawab, Bu. boleh silakan. Menurut saya, hukum administrasi negara otonom itu adalah hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara itu sendiri, Bu. Oke, benar. Jadi hukum yang operasionalnya yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara ya. Itu garis besar mengenai HAN otonom.
Kemudian yang kedua, ada Han heteronom. Ada yang tahu apa itu? Izin Bu, izin menjawab Bu. Silakan. Hukum heteronom itu maksudnya Bu, hukum yang mengatur seluruh beluk yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, MPR, dan undang-undang yang berkaitan tentang yang berada di dalam administrasi itu sendiri, Bu. Oke, benar sekali. Jadi Han yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, kemudian ada TAP MPR, ada undang-undang yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara tersebut. Nah, di sini pembagian Han selanjutnya ada Han umum. Ini bagaimana ini? Mungkin saya tambahkan saja ya. Jadi Han umum ini berkenaan dengan peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi atau prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi. Kemudian yang keempat, bisa adik-adik lihat ini bacaannya Han khusus. Nah, Han khusus ini bagaimana? Ini peraturan-peraturan khusus yang berkaitan dengan bidang tertentu. Nanti kita bahas ini mengenai pembagian Han. Oke. Nah, di sini hukum administrasi negara ya. Memang kalau kita membahas tentang negara ini nggak ada habisnya gitu ya. Nah, kita harus tahu ciri-ciri hukum administrasi negara. Apa saja itu ciri-ciri hukum administrasi negara? Yang pertama, adanya hubungan istimewa antara negara dan warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara. Kemudian yang ketiga, adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Kemudian yang ketiga, dia mencakup pengelolaan administrasi terhadap lembaga tertentu. Itu tadi kita berbicara mengenai ciri-ciri gitu ya. Nah, administrasi negara itu mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Jadi mungkin ada yang pernah dengar gitu ya bahasa Belanda administrasi itu apa gitu. Ada yang tahu? Jadi ada istilah hukumnya gitu. Ada? Istilah hukum administrasi negara dalam bahasa Belanda gitu itu sering sekali ya. Tahu? Nah, mungkin adik-adik lupa ya. Nah, kalau dalam bahasa Belanda dia namanya administrasi recht gitu ya. Jadi recht itu artinya hukum. Next. Nah, di sini apa-apa saja unsur-unsur dari administrasi negara atau publik. Yang pertama, silakan adik-adik catat ya, adik-adik ingat yang pertama itu unsurnya ada suatu perencanaan. Nah, harus punya nih perencanaannya bagaimana. Kemudian yang kedua, pembuatan keputusan. Selanjutnya yang ketiga adanya pembimbingan, kemudian adanya pengawasan atau kontrol, kemudian Menyela pelan-pelan boleh nggak, Bu? oh ya, Bu. oke, bisa. Kemudian selanjutnya penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja. Nah, tadi itu beberapa unsur-unsur administrasi negara atau penjelasannya ya, unsur-unsurnya apa-apa saja gitu. Sudah cukup jelas adik-adik atau perlu saya ulang kembali? Saya ulang kembali ya. Nah, di sini kan di slide yang saya paparkan apa saja unsur-unsur dari administrasi negara atau publik. Nah, yang pertama adanya perencanaan ya. Kemudian yang kedua pembuatan keputusan, selanjutnya pembimbingan, kemudian yang keempat adanya pengorganisian,
kemudian yang selanjutnya adanya pengawasan atau kontrol, kemudian adanya penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya? Sudah, Bu. Maaf menyela tadi ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau emang ada yang nggak ngerti, nanti tanyakan saja. Oke. Tapi nanti ada waktunya untuk sesi pertanyaan. Saya masih menjelaskan teori gitu ya. Nanti saya berikan kesempatan adik-adik untuk bertanya. Nah, di sini yang selanjutnya, perbedaan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ini nanti bisa adik lihat ya, di akun Sepada ini juga sudah ada saya share. Jadi untuk mempersingkat waktu juga. Kemudian di sini ada hukum administrasi negara menurut para ahli. Ini ada 4 ya, saya paparkan di sini ada 4. Yang pertama ada Bapak Abdul Jamali, kemudian ada menurut Utrecht, kemudian ada menurut Profesor Joko Sutono, kemudian ada menurut Profesor Kusumadi Pujosewo. Nah, ini juga bisa adik lihat di akun Sepada ini juga udah saya paparkan mengenai pendapat menurut para ahli ini. Nanti bisa adik-adik baca. Nah, di sini juga poin penting ya, sumber hukum administrasi negara. Nah, ada dua poin. Yang pertama, sumber hukum material, kemudian ada sumber hukum formal. Nah, di sini saya paparkan kembali sumber hukum material hukum administrasi negara. Di Indonesia sumber hukum dalam arti material itu apa? Pancasila. Oke. Selanjutnya, dengan demikian hukum yang berlaku isinya harus bersumberkan kepada isi dan jiwa Pancasila, tak terkecuali mengenai hukum administrasi negara. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari hukum administrasi negara. Apa saja itu? Yang pertama ada sejarah atau historis. Kemudian yang kedua faktor sosiologis. Nah, yang ketiga ada faktor filosofis. Di slide yang saya paparkan sama adik-adik ini bisa adik-adik lihat. Kalau sejarah historisnya bagaimana? Ada 2 bentuk sejarah sebagai sumber dari hukum administrasi negara. Yang pertama, undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Kemudian yang kedua, ada dokumen-dokumen, surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau. Kemudian di sini ada faktor sosiologis. Nah, faktor sosiologis itu bagaimana? Dia menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga tersebut. Kemudian yang kedua, secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang meliputi pandangan ekonomi, agama, dan lain-lain. Kemudian faktor selanjutnya ada faktor filosofis. Nah, ini ada 2 faktor ya. Yang pertama, hukum dimaksudkan untuk menciptakan keadilan, oleh karenanya hal-hal secara filosofis dianggap adil, dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Kemudian yang kedua, hukum diciptakan untuk ditaati. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mendorong orang-orang untuk agar dia taat. Jadi taat hukum harus diperhatikan. Faktor selanjutnya sumber hukum formil ya. Jadi ada sumber hukum formil di hukum administrasi negara. Nah, ini ada 4. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, kemudian praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, kemudian ada jurisprudensi, dan yang keempat ada doktrin, dan yang kelima ada traktat. Nah, dalam perkembangan muncul beberapa
istilah. Ini juga nanti ada dipaparkan di akun Spada. Silakan adik-adik buka. Nah, di sini yang terakhir kita menjelaskan tentang asas dalam hukum administrasi negara. Ada 3 poin penting ya mengenai asas. Di sini yang pertama, boleh tolong dibacakan dulu siapa yang bersedia? Mungkin Yuda, silakan. Asas apa? Asas yuridikitas, Bu. Oke, jadi ini maksudnya bagaimana gitu ya. Nah, kalau asas ini bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara itu tidak boleh melanggar hukum. Ini pengertian dari asas tersebut. Kemudian ada asas legalitas. Kalau ada yang mau bertanya, sebelum kita tutup sesi teori kita di pertemuan pertama, silakan. 3 pertanyaan saya tunggu. Mungkin ada lebih, mungkin adik-adik ada yang nggak ngerti, silakan. Permisi, Bu. Ya, silakan. Jadi saya mau nanya, kenalin nama saya Fikri Fedriansyah. Di sini saya mau bertanya tentang hukum administrasi negara. Jadi yang mau saya tanya itu sebenarnya siapa sih yang disebut sebagai pimpinan pemerintah gitu, dan apa tugas pimpinan pemerintah, dan apakah tugas-tugas itu sudah diimplementasikan ke dalam oleh pimpinan pemerintah itu? Gitu sih, Bu. Makasih, Bu. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Boleh, silakan. Ya, pertama perkenalkan nama saya Gafar Panorangan Nasution. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggung jawab hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat, Bu? Oke, sudah 2 pertanyaan yang dipaparkan. Ada lagi? Bu, saya Bu izin bertanya. Boleh? Pertanyaannya adalah apa kaitan hukum dengan ilmu politik? Oke, jadi apa kaitannya hukum dengan ilmu politik? Jadi sudah 3 pertanyaan. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Izin bertanya tentang kuasa NKRI Indonesia dilaksanakan oleh kekuasaan seperti apa itu, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Oke, jadi ada 4 pertanyaannya. Yang pertama tadi Vicky ya. Vicky bertanya siapa yang disebut pimpinan pemerintahan gitu ya. Kemudian apa sih fungsi dari pimpinan pemerintahan gitu ya. Nah, pimpinan pemerintahan di dalam suatu negara tergantung pada sistem pemerintahan negara tersebut. Untuk Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensil, pimpinan pemerintahannya yaitu presiden gitu. Kemudian fungsi pimpinan pemerintahan itu apa? Yang pertama, dia menyampaikan program-programnya kepada para pembentuknya. Kemudian yang kedua, menyampaikan program-programnya kepada masyarakat melalui pidato-pidato. Kemudian yang ketiga, mengelola keuangan negara. Yang keempat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada aparatur negara atau pengawal negara. Kemudian yang kelima, melakukan hubungan informal atau komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat berdasarkan fungsi di atas. Indonesia telah melaksanakan fungsi sebagaimana pimpinan pemerintahan gitu. Jadi itu telah melaksanakan fungsi sebagaimana pimpinan pemerintah. Cukup jelas, Vicky? Halo, Vicky. Mungkin sinyalnya sedang Jelas, Ibu. jelas. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, kemudian pertanyaan teman kita Gafar ya. Gafar tadi bertanya bagaimana tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Mungkin ada pejabat yang penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, Gafar. Iya, Ibu. Oke. Nah, jawabannya
unsur-unsur dalam penjelasan undang-undang atau aturannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 10 Ayat 1, huruf E. Nah, di situ menjelaskan, nanti bisa adik-adik buka ya undang-undang tersebut, menjelaskan bahwasanya asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Kemudian adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui atau tidak menyalahgunakan dan atau tidak mencampur adukkan kewenangan tanggung jawab pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsinya, kemudian dibedakan menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan. Jadi jika menurut ada pendapat ahli, menurut Philippus M. Hajon, tanggung jawab jabatan itu berkenaan dengan legalitas atau keabsahan tindakan pemerintah. Kemudian sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau perilaku dalam hukum administrasi negara. Tanggung jawab pribadi ini juga berkenaan dengan masalah administrasi dalam penggunaan wewenang maupun pelajaran publik gitu. Perjalanan publik. Nah, kemudian ada diskresi pejabat pemerintahan yang berindikasi terjadi penyalahgunaan wewenang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila diskresi yang diambil tersebut terjadi perbuatan korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Nah, pejabat pemerintahan mungkin dia ada melakukan perbuatan curang, kemudian memanipulasi. Nah, kemudian selanjutnya bisa saja memperkaya diri sendiri dan golongan. Itu tidak boleh. Cukup jelas, Gafar? Jelas, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari adik kita Yuda ya. Yuda bertanya bagaimana, Dek? Tadi saya lupa, maaf. Izin mengulangi pertanyaan, Bu. Kekuasaan NKRI dilaksanakan oleh kekuasaan seperti apa, Bu? Siap, terima kasih, Bu. Oke, jawabannya, pembagian kekuasaan yang diterapkan dalam NKRI menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, kekuasaan konstitutif. Nah, ini maksudnya bagaimana kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan konstitusi negara atau undang-undang dasar. Hal ini diberikan kepada MPR. Kemudian yang kedua, kekuasaan legislatif yang kekuasaannya untuk membuat dan membentuk undang-undang. Hal ini diberikan kepada DPR, kemudian Presiden serta DPD dalam pembahasan tertentu. Nah, yang ketiga, kekuasaan eksekutif. Ini bagaimana? Ini maksudnya kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini diberikan kepada Presiden beserta jajarannya. Selanjutnya, poin keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini bagaimana? Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sepenuhnya diberikan kepada Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu poin-poin pentingnya. Sudah cukup jelas? Siapa tadi, Yuda? Siap sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi tadi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, di minggu kedua nanti adik-adik bisa cek, silakan dicek mengenai materi pertemuan kedua.
sudah ada di-upload ya di akun Sepada masing-masing. Nah, minggu depan kita belajar mengenai sejarah, kemudian ruang lingkup, objek dan fungsi dari hukum administrasi negara. Tadi juga sudah saya jelaskan, kita ada pengisian pretest, kemudian ada post-test. Jadi ini tolong diisi. Kemudian mengenai presensi itu juga wajib diisi. Jadi saya memberikan dispensasi untuk presensi paling lama itu 10 menit. Jadi kita masuk itu di jam 1. Jadi mungkin kalau adik-adik yang terlambat saya kasih dispensasi sampai pukul 1 lewat 10 menit. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah cukup jelas adik-adik semua? Sudah mengerti? Mikael? Sudah, Bu. Dini? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau adik-adik tanyakan, nanti bisa di kolom chat atau bisa WhatsApp saya. Kita kan ada WhatsApp grup ya. Ada WhatsApp grup, boleh adik-adik tanya nanti di WhatsApp grup. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita tutup perkuliahan kita, perkuliahan daring online. Terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.